Pada video kali ini kita akan membahas tentang laporan settlement dari Shopee Food. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang sudah mendaftarkan restonya di aplikasi Shopee Food dan setiap harinya mendapatkan settlement dari pihak Shopee-nya, tapi masih belum bisa membaca ataupun arti dari settlement itu seperti apa. Padahal banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari settlement tersebut ya. Selain kita bisa melihat laporan penjualan harian kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap harga yang kita pasang. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah kita bisa mengevaluasi harga yang kita pasang pada aplikasi online Shopee Food ini apakah sudah sesuai atau belum. Apakah kurang, ataukah kemahalan, ataukah bagaimana. Nah, hal tersebut bisa kita evaluasi dari settlement ini ya. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita coba bahas ya tentang settlement ataupun daily report dari Shopee Food ini. Oke, langkah pertama yaitu kita buka dulu pada email kita tentang pengiriman settlement ini ya. Nah, ini saya buka salah satu settlement dari resto yang saya kelola ya. Nah, ini di sini sudah tertera ataupun sudah ada tabel seperti ini. Nah, di tabel ini kita bisa melihat ada beberapa informasi. Mulai dari total order amount, dari merchant food voucher subsidi dan lain sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung tentang pengistilahan yang ada pada tabel ini, teman-teman bisa lihat pada bagian bawahnya ya, yaitu teman-teman bisa cek pada bagian terminologi. Nah, di bagian terminologi ini teman-teman bisa melihat ataupun membaca arti dari kata-kata yang ada di sini ya. Misalkan ini total order amount, di sini sudah tertera total order amount-nya seperti ini ya, yaitu total hasil penjualan di luar pajak dan biaya lainnya. Yang artinya uang yang tertera di sini adalah uang yang masih kotor ya, ataupun yang belum dipotong tentang sharing profitnya, lalu dipotong untuk jika kita mengikuti promosi dan lain sebagainya. Nah, itu tampilannya akan di sini, yaitu tertera 165.800 rupiah ini ya. Nah, selanjutnya di sini ada merchant food voucher subsidi ya. Nah, ini kalian bisa cek pada bagian bawah, yaitu merchant food voucher subsidi diskon makanan yang ditanggung oleh merchant dan dihitung berdasarkan diskon makanan untuk setiap pesanan dikalikan persentase atau jumlah subsidi merchant yang telah disetujui sebelumnya. Nah, untuk merchant food voucher subsidi ini berdasarkan campaign ataupun promo yang teman-teman ikutin ya. Jika teman-teman mengikuti promo 60% misalkan, nah itu kan ada hitungannya sendiri. Nah, kalau semua teman-teman juga mengikuti promo 40%, nah itu kan berbeda hitungannya dengan promo yang 60% tadi ya. Nah, ini rumusnya sebetulnya seharusnya setiap campaign yang teman-teman ikutin itu sudah ada. Nah, contohnya seperti ini ya, ini totalnya saya terkena Rp28.000. Lalu selanjutnya merchant shipping fee subsidi, ini adalah subsidi biaya pengiriman yang ditanggung oleh merchant ya. Biasanya kan campaign yang kita ikutin itu selain ada voucher untuk makanannya kan juga ada voucher untuk pengirimannya. Nah, berhubung resto saya ini tidak ada voucher untuk pengirimannya ataupun saya tidak mengikuti ya, jadi merchant shipping fee subsidi ini Rp0 seperti ini. Nah, selanjutnya food direct discount ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Saya langsung saja ke hal-hal yang cukup urgent, yaitu total commission. Nah, total commission ini adalah sharing profit ya. Kalian bisa baca secara lengkap di sini. Total commission adalah biaya layanan yang dibayarkan oleh merchant berdasarkan persentase yang telah disetujui dengan perhitungan jumlah pesanan dikurangi subsidi diskon makanan dari merchant, lalu hasilnya dikalikan dengan persentase biaya layanan yang telah disetujui. Jadi untuk menentukan sharing profit ini, jadi bukan harga ataupun pendapatan kotor ini langsung dipotong komisi sharing profit ini ya, tetapi dikurangi terlebih dahulu merchant food voucher subsidinya, baru hasilnya akan dikalikan dengan jumlah persentase sharing profit masing-masing. Nah, besaran sharing profit ini kan setiap resto juga berbeda ya, ada yang 20%, ada yang 25%, dan bahkan kemarin ada juga yang cerita 30%, tapi entah benar ataupun salah ya. Yaitu kalian sesuaikan sendiri dengan besaran persentase pada setiap resto masing-masing. Lalu selanjutnya wallet adjustment ini bisa kalian baca sendiri, lalu langsung saja ke bagian bawah yaitu total net income. Nah, total net income ini adalah secara singkatnya adalah penghasilan bersih kita ya. Nah, kalian bisa cek pada bagian ini. Total net income, jumlah transaksi dikurangi subsidi diskon makanan dari merchant dan lain sebagainya. Ini yang artinya adalah total uang yang akan masuk ke rekening kita. Besarannya pada ini.
total net income ini ya. Nah, pada tabel ini adalah keseluruhan ataupun rangkuman dari total pesanan harian kita, yaitu berjumlah 3. Kalau seumpama kita mau melihat detail ataupun masing-masing rincian dari pesanan yang kita dapatkan, kita bisa melihatnya pada bagian bawah, kita scroll. Nah, pada bagian file ini. Nah, kita bisa mengeceknya masing-masing pesanan pada bagian ini ya. Jika kita klik, nah maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini kan sudah terlihat jelas untuk orderan pertama, orderan kedua, dan orderan ketiga. Jika kita compare pada bagian tabel tadi, jumlah pesanannya kan 3 ya. Nah, ini kan sama dengan ini. 1, 2, 3. Gitu ya. Lalu pada bagian kolom yang kedua yaitu ada transaction type, lalu ada order ID, lalu ada juga order pick up ID. Ini biasanya pesanan kalian itu di nomor berapa ya? Ini 970, 971, dan 972. Biasanya kan kalau teman-teman mendapatkan orderan, pasti kan ada nomornya seperti ini ya. Lalu selanjutnya adalah store ID, lalu store name, ini sesuai dengan nama resto teman-teman. Lalu ada order complete pada jam berapa, lalu tanggal berapa, bulan apa, dan tahun berapa ya. Lalu selanjutnya adalah order amount. Nah, jika order amount ini sama seperti ini ya. Jika total order amount ini tadi tertera 165.800, kalau di sini ini adalah pecahan ataupun rincian dari masing-masing pesanan. Jadi dari ketiga tadi Rp165.000 kalau dipecah-pecah jadinya seperti ini. Orderan pertama yaitu saya mendapatkan Rp21.069. Orderan kedua Rp75.000 dan seterusnya. Jika ini saya jumlah, maka hasilnya akan sama seperti yang di tabel tadi ya. Nah, kalian bisa lihat jika saya jumlah hasilnya adalah Rp165.800. Kalian bandingkan. Nah, akan hasilnya sama ya, Rp165.800. Lalu selanjutnya adalah merchant service, lalu PP1 ini pajak ya. Lalu selanjutnya kalian perhatikan pada bagian ini, merchant food voucher subsidi. Nah, ini kok ada yang 0, ada yang 14.000, ada yang 14.000, itu bagaimana Kak? Nah, kalau kalian melihat banner dari campaign yang kalian ikutin, itu biasanya customer akan bisa mendapatkan subsidi voucher itu dengan minimal pembelian tertentu. Misalnya nih, minimal pembeliannya 30.000, maka baru dia bisa mendapatkan voucher diskonnya. Nah, ini berhubung customer pada yang pertama ini, nomor 970 ini, dia belinya 21.000, yaitu di bawah 30.000, maka dia tidak bisa mendapatkan voucher subsidi makanan ya. Makanya ini tertuliskan 0 seperti ini. Jadi tidak akan terpotong seperti ini. Lalu selanjutnya adalah kalau yang nomor 2 ini 14.000 dan yang nomor 3 ini 14.000 karena dia sudah melampaui jumlah minimal untuk pembelian ya, supaya dia mendapatkan diskon. Nah, ini jika saya jumlah hasilnya 28.000, ini sama seperti yang di tabel tadi ya, yaitu 28.000. Nah, selanjutnya yaitu untuk subtotal ini sama seperti order amount ini tadi ya, ini hanya ditulis ulang saja. Lalu selanjutnya adalah total di sini adalah hasil dari pengurangan subtotal ini dikurangi dengan merchant food voucher subsidi. Nah, misalkan 21.000 dikurangi 0, kan hasilnya tetap Rp21.069 ya. Lalu Rp75.809 ini dikurangi 14.000, maka hasilnya adalah Rp64.809. Nah, untuk 54.922 ini hasilnya dari 68 ini dikurangi dengan 14.000, maka hasilnya ini ya. Nah, kita bergeser ke commission atau sharing profit itu tadi ya. Nah, sharing profit kalau resto saya itu kan 20%. Jadi penghitungannya adalah dari total ini dikalikan 20%, maka hasilnya akan berada pada bagian commission ini. Jadi teman-teman bisa cek nih, kalau teman-teman seumpama membawa kalkulator Rp21.069 dikalikan dengan 20%, maka hasilnya akan seperti ini. Rp61.809 jika dikalikan 20%, maka hasilnya akan seperti ini. Ini sama saja ya. Nah, ini jika komisi ini saya jumlahkan, maka hasilnya akan sama seperti yang di tabel tadi ya. Sebentar saya jumlahkan. Yaitu di sini tertera 27.561. Jika kita compare dengan di sini sama ya, Rp27.561. Nah, selanjutnya adalah net income. Net income ini adalah uang yang akan masuk ke rekening kita ataupun penghasilan bersih kita ya. Nah, net income ini dapatnya dari mana? Yaitu dari total ini tadi dikurangi dengan komisi ini tadi ya. Jadi Rp21.000 ini dikurangi dengan Rp4.214 ini, maka akan menghasilkan Rp16.855. Begitupun juga bagian bawah ini ya. Jadi hasil dari net income ini adalah pengurangan dari total ini
ini lalu dikurangi dengan komisi ataupun sharing profit. Nah, ini jika saya jumlahkan maka hasilnya akan sama seperti tadi ya, 110.239 rupiah. Kalian cek ini, 110.239 rupiah, sama ya. Jadi bagian di tabel ataupun file ini adalah rincian dari penjabaran tabel di sini. Kalau kalian ingin melihat ringkasannya, ya kalian bisa cukup lihat di sini saja. Tapi kalau teman-teman mau melihat detailnya, teman-teman bisa cek pada bagian bawah ini, kalian buka, maka tampilannya akan seperti ini ya. Kita bisa mengecek satu persatu dari orderan yang masuk pada resto kita. Oke, jika boleh saya simpulkan tentang tabel-tabel yang ada di sini supaya tidak bingung ya. Untuk merchant food voucher subsidi ini, cara menghitungnya ataupun cara mendapatkan angka-angka di sini adalah tergantung rumus dari campaign yang kalian ikutin. Ketika kalian mengikuti campaign, pasti akan ada rumus pada campaign tersebut ataupun pada pamflet tersebut untuk menentukan bagaimana customer itu bisa mendapatkan voucher subsidinya ya. Nah, selanjutnya untuk subtotal ini sama dengan order amount. Lalu selanjutnya untuk bagian total ini adalah angka-angka yang didapat pada bagian ini adalah pengurangan dari subtotal dikurangi dengan merchant food voucher subsidi. Maka hasilnya akan muncul pada bagian total. Lalu komisi ini angka-angkanya muncul dari mana? Komisi ini adalah besaran sharing profit yang tergantung pada resto masing-masing ya. Ada yang 20%, ada yang 25%, dan bahkan ada yang 30%. Nah, untuk cara menghitungnya bagaimana? Yaitu total ini dikalikan dengan sharing profit. Misalkan resto saya ini adalah 20% sharing profitnya. Tinggal Rp21.069 dikalikan dengan 20%, maka hasilnya akan pada bagian tabel ini ya. Oke, lanjut ke net income. Net income ini adalah hasil bersih ataupun uang yang akan masuk ke rekening kita. Untuk cara mendapatkan angka di sini bagaimana? Yaitu bagian total ini dikurangi dengan komisi ataupun sharing profit. Maka hasilnya akan berada pada bagian net income ini. Misalkan Rp21.069 dikurangi dengan Rp4.214, maka akan hasilnya Rp16.855. Seperti itu ya untuk bagaimana cara memunculkan angka-angka pada bagian ini. Semoga teman-teman tidak bingung ya, ataupun sudah bisa memahami tentang bagaimana cara menghitung setiap tabel pada laporan settlement ini. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan tentang laporan settlement yang dikirimkan oleh pihak Shopee-nya kepada kita ya. Nah, harapannya setelah kita mengetahui bagaimana cara membacanya, kita bisa menganalisa hal-hal yang kita butuhkan ya. Salah satunya adalah kita bisa mengevaluasi tentang penjualan harian kita, dan kita juga bisa mengevaluasi harga yang kita pasang. Oke, mungkin cukup sampai di sini pada video kali ini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup. Terima kasih sudah menonton. See you next video.